Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 5, rangkaian elektrik teknologi Dell, yang dimana akan membahas rangkaian penguat operasional. Ini dia, yang pertama ada teman saya Jeffrey Adiano Hutasoid, dengan NIM 14S20008. Kemudian ada teman saya Joshua Hans Nobel Silotonga, 14S206. Kemudian yang terakhir dengan saya Christopher Majaya Siburian dengan NIM 14S221. Pada praktikum kali ini akan dibahas tentang rangkaian penguat operasional. Beberapa percobaan serta mengenali beberapa rangkaian, diantaranya rangkaian penguat non-inverting, rangkaian penguat inverting, rangkaian summer atau penjumlahan, rangkaian integrator, serta aplikasi persamaan diferensial dengan rangkaian OP-AMP untuk osilator. Pada percobaan ini, praktikan diharapkan dapat memahami cara merangkai rangkaian penguatan operasional dan juga dapat menghitung besar nilai tegangan input dan juga tegangan outputnya. Oke, selanjutnya pendahuluan. Sangat sering diperlukan untuk sebuah penguat yang mempunyai keluaran yang sama dan sefasa dengan masukan. Karakteristik seperti itu didapatkan dengan menggunakan sebuah penguat operasional yang memiliki terminal bukan balik atau non-inverting. Pada praktikum modul 3 ini, dengan judul rangkaian penguatan operasional, praktikan diminta untuk mencari tegangan masukan serta keluaran dari rangkaian yang akan dibuat sesuai dengan modul. Selain itu, juga harus memahami serta dapat membedakan penggunaan antara rangkaian yang satu dan yang lainnya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami penggunaan operasional amplifier. Yang kedua, dapat menggunakan rangkaian-rangkaian standar operasional amplifier pada konfigurasi analog sederhana. Next. Yang pertama ada rangkaian penguat non-inverting. Di mana terdapat 7 resistor. Kemudian 1 switch. Untuk nilai R1 ada 3,3 kilo. R2 2,2 kilo. R3 2,2 kilo. R4 2,2 kilo. R5 3,3 kilo. Kemudian untuk R6 1 kilo, R7 1 kilo.
masuk ground. Kita hubungkan. Nilai VDD-nya ada 12 volt. Dan VDD-nya minus 12 volt. Boleh kita langsung meter. Kemudian dihubungkan ke sini. Kemudian kita maka untuk V-nya ada 24 volt dan V-out-nya ada 11 volt, 11 2 untuk S1. Untuk di titik B, untuk V-nya 24, V-out-nya ada 4,002 volt. Untuk di titik C, untuk V-nya 24 volt, V-out-nya ada minus 3,998 volt. Untuk di bagian di titik D, untuk V-nya 24 volt, V-out-nya minus 11,112 volt. Untuk rangkaian inverting terdapat 5 resistor. Yang satu open. Kemudian ada ground. Untuk nilai VD-nya itu minus 12 volt. VD-nya itu 12 volt. Kemudian R1 yaitu 2,2 kilo ohm. R2-nya 1 kilo ohm. R3 3,3 kilo ohm. Kemudian R4-nya 1,1 kilo ohm. R5-nya 2,2 kilo ohm. Kemudian kita hubungkan.
mari kita simulasikan. Untuk V-nya 24 di titik B, untuk V-outnya minus 3,56 volt. Untuk di titik A yaitu V-nya 24 volt, V-outnya itu minus 11,116 volt. Kemudian terdapat rangkaian osilator sebagai berikut. Untuk rangkaian ini nilainya dilihat dari ini. Kemudian untuk rangkaian integrator sebagai berikut. Kemudian yang terakhir yaitu rangkaian summer. Untuk analisis data, hasil percobaan rangkaian penguatan non-inverting. Kita lihat untuk sambungan VPA, pengukuran pada multisim didapat sama dengan 24, V-out-nya 11,112 untuk B, in-nya sama dengan 24 juga, V-out-nya 4,00, sambungan VP untuk C, VI-nya sama dengan 24, untuk V-out-nya sama dengan minus 3,998, VPD untuk VI-nya sama dengan 24, V-out-nya kita dapat sama dengan minus 11,112. Dari hasil percobaan di atas kita dapat melihat bahwa tegangan input yang digunakan saat VP dihubungkan terhadap titik A, B, C, dan D memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 12 volt. Pada saat titik VP dihubungkan pada titik A dan titik C akan menghasilkan tegangan output dari FM yang samanya berbeda tanda. Hal sama pun terjadi jika VP dihubungkan ke titik B dan titik D. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa besar resistor yang digunakan berpengaruh terhadap besar tegangan output dari op-amp tersebut. Next pair. Yang kedua, hasil percobaan rangkaian penguat inverting. Kita lihat untuk sambungan VPA, pengukuran pada multisimnya kita dapatkan V-in-nya sama dengan 24, untuk V-out V-nya sama dengan 11,117. Sedangkan yang B, V-in-nya sama dengan 24, V-out-nya sama dengan 11,116. Dari percobaan di atas dapat dilihat bahwa jika besar dari V-out hampir setengah besar dari V-in pada op-amp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk rangkaian penjumlahan pada sambungan A, pengukuran dengan multisim untuk V-in-nya sama dengan 2, V-out-nya sama dengan 4. Untuk amplitudonya yaitu 1 ppb, untuk frekuensi V-in sama dengan 500. Untuk di sambungan PP di B, V-in-nya sama dengan 2, V-out-nya juga sama dengan yaitu 4, untuk amplitudo sama yaitu 1 ppb, dan untuk frekuensi V-in yaitu 500. Dari hasil percobaan yang dilakukan didapat bahwa data hasil pengukuran pada multisim sama dengan hasil yang didapat pada percobaan sebelumnya, yaitu rangkaian inverting. Hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi dari generator sinyal yang digunakan pada kedua percobaan ini. Hubungan V-out dan V-in adalah bahwa V-out sama dengan 2 V-in. Oke, next. Untuk hasil percobaan rangkaian integrator, amplitudo 0,5 untuk frekuensinya sama dengan 1 kHz. Untuk pengukuran pada multisim, V-in sama dengan 1, V-out-nya sama dengan 11 volt. Pada amplitudo 0,1, frekuensi sama dengan 1 kHz. Untuk V-in-nya sama dengan 0,2 volt, V-out-nya sama dengan 11 volt. Dari hasil yang didapat bahwa semakin kecil amplitudo sebuah generator sinyal dengan frekuensi tetap, maka besar tegangan inputnya akan semakin kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan tegangan keluarannya, yang justru bernilai tetap di saat besar atau nilai amplitudonya diperkecil.
Vin ketika amplitudo sebesar 0,5 dapat kita hitung dengan Vin sama dengan 1 kotak dikali 1 V per div sama dengan 1 volt. Oke, next. Untuk hasil percobaan rangkaian osilator, untuk R1 sama dengan 12 kilo ohm, R2 sama dengan 12 kilo ohm, R3 sama dengan 3,9 kilo ohm, CF-nya sama dengan 1N, frekuensi yang didapat yaitu 6.666,6 Hz. Untuk R1 6,8 kilo ohm, R2 sama dengan 6,8 kilo ohm, untuk R3,9 kilo ohm, dan CF-nya sama dengan 1N. Frekuensi yang didapat yaitu sama 6.666,6 Hz. Untuk 12 kilo ohm, R2 sama dengan 12 kilo ohm, R3 sama dengan 3,9 kilo ohm, dan CF-nya sama dengan 470 V. Frekuensi yang didapat yaitu 7.692,5 Hz. Untuk R1 sama dengan 12 kilo ohm, R2 sama dengan 12 kilo ohm, R3 sama dengan 12 kilo ohm. Kemudian untuk CF-nya sama dengan 1 N, frekuensi yang didapat yaitu 6.756,7 Hz. Oke, next. Baik, dengan begitu dapatlah kesimpulan dari kami. Yang pertama, perbandingan tegangan output dan tegangan input pada rangkaian inverting dan rangkaian penjumlahan adalah sama, yaitu V out sama dengan 2 V in. Yang kedua, bila frekuensi yang digunakan pada sebuah generator sinyal besarnya sama walaupun rangkaian berbeda atau hampir sama, maka hasilnya V masuk dan V keluar akan sama pula. Yang ketiga, yang terakhir, besar nilai frekuensi pada rangkaian osilator tidak berbeda jauh ketika besar resistor dan kapasitor diubah-ubah. Ini memperlihatkan bahwa tidak terbentuk perbedaan frekuensi walaupun besar komponen diganti atau diubah. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.